Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holida dengan NIM 220360021. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai peta konsep tentang konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat, dan resume mengenai podcast kaki 5 episode 5. Baiklah, langsung saja. Untuk konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat, itu yang pertama ada konsep wirausaha sosial. Terdapat unsur-unsur di dalam konsep wirausaha sosial ini. Yang pertama, aktivitas berbisnis dengan maksud atau cara untuk memecahkan masalah sosial. Yang kedua, menggunakan empati dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, mengutamakan sosial kapital yang ada atau tersedia. Kemudian, untuk prinsip wirausaha sosial itu sendiri, ada yang secara umum maupun menurut beberapa ahli. Yang pertama itu secara umum, yaitu membuat peluang yang pertama, kemudian yang kedua inovasi, yang ketiga itu adalah calculated risk taking. Kemudian, menurut beberapa ahli itu, yang pertama menurut Didik, yaitu harus optimis, ambisius, dapat membaca peluang besar, sabar, jangan putus asa, jangan takut gagal, karena kegagalan 1 atau 2 itu biasa. Kemudian menurut Kafidul Ulum, yaitu yang pertama passion atau semangat, yang kedua independen atau mandiri, yang ketiga kreatif dan inovasi, yang keempat itu mengambil resiko penuh perhitungan, yang kelima pantang menyerah, dan yang keenam berdasarkan standar etika. Kemudian, dapat diketahui bahwa peran kewirausahaan sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat itu adalah kewirausahaan ini berperan dalam menciptakan bisnis baru agar dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, tentang resume podcast kaki 5 episode 5. Mengenai potret pengusaha muda Minang. Pada video tersebut, hostnya adalah Dr. Novriun MPD, kemudian narasumbernya adalah Doris Fantika SE. Dalam video tersebut, saya mendapatkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, alasan narasumber menjadi wirausaha adalah narasumber ingin menjadi pengusaha atau wirausaha karena atas dasar ingin mengubah nasib keluarga. Kemudian yang kedua, kunci sukses awal narasumber adalah yang pertama itu sejak lulus SMA, narasumber suka membaca buku tentang kewirausahaan atau cara menjadi sukses, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang kedua, narasumber punya mentor yang selalu membantu dan menjadi tempat diskusi. Kemudian yang ketiga, kegagalan menurut narasumber. Manusia itu punya jatah 10 kali gagal 9 kali, dan 1 kali berhasil. Maka, 1 kali keberhasilan itu dapat menutupi 9 kali kegagalan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, orang bisa sukses bahkan sebelum mencapai 9 kali kegagalan. Itulah yang beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian, tantangan atau rintangan yang dihadapi narasumber, yaitu narasumber pernah tertipu oleh konsumen dan juga bawahannya. Kemudian, cara saing menurut narasumber adalah narasumber menyukai memasuki pasar yang pesaingnya banyak. Jika ingin bersaing, jangan tanggung, dan tentunya dengan strategi yang sudah matang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh narasumber yaitu, yang pertama, membuka les mata kuliah bersama teman saat masih kuliah, yang kedua, menjual bawang goreng, yang ketiga, ikut MLM 2 tahun, yang ketiga, membuka usaha laundry, yang kelima, hingga usaha properti yang ia jalankan saat ini.